Chapter 2451. Kali ini giliran kakak Aolan yang terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Yang Chen bisa memastikan bahwa Long Ken bukanlah seorang pengkhianat hanya dengan beberapa patah kata dari 1000 tahun yang lalu. Dia juga tidak percaya, hanya sedikit perbedaan dalam cara dia menyapanya, sehingga Yang Chen bisa menebak banyak hal. Ao Sen, kakak Aolan tidak menjawab. Sebaliknya, dia adalah tetua pertama klan Long, yang tertua. Dia bahkan tidak repot-repot memberitahu Yang Chen apakah dia pengkhianat atau bukan. Sebaliknya, dia langsung memberitahu Yang Chen nama pengkhianat klan naga. Memang, dia bermarga Ao, anggota keluarga kerajaan klan naga. Mungkin hanya keluarga kerajaan klan naga yang akan memanggil kakak Aolan dengan sebutan senior. Meskipun anggota klan naga tidak banyak, perbedaan antara keluarga kerajaan dan rakyat biasa sangat jelas. Ketika Yang Chen mendengar nama ini, dia secara naluriah berpikir bahwa orang ini memiliki atribut kayu. Namun, dia tidak tahu dari generasi mana orang ini berasal. Apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah dari Ao Guang? Ao Sen 2 generasi lebih muda dari Ao Guang. Karena Aolan sudah menyebutkan nama Xiao Chen, tidak ada gunanya menyembunyikan banyak hal. Aolan mungkin juga memberikan pengenalan yang komprehensif. Dia sama dengan Ao Guang. Mereka berdua terobsesi dengan pemurnian. Namun, cita-cita mereka berbeda. Namun, hal-hal yang mereka sempurnakan pada dasarnya sama, kan? Yang Chen menyela dan bertanya. Itu benar, Ao Sen tidak yakin dengan prestasi Ao Guang. Begitu pula, dia tidak yakin dengan metode Ao Guang. Jadi, dia menciptakan metodenya sendiri, jawab kakak Aolan dengan yakin. Meskipun dia berbicara kepada Ao Sen dan Ao Guang dengan nada yang sangat hormat, dia tidak merasa ragu saat memanggil mereka dengan nama mereka. Tentu saja, mungkin juga karena perbedaan senioritasnya terlalu besar, jadi dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Ao Guang, jadi benda-benda yang disempurnakan Ao Guang, dia harus menggunakan metodenya sendiri untuk menyempurnakannya, untuk membuktikan bahwa set miliknya benar. Yang Chen terus menebak. Tetua pertama klan Long mengangguk. Ia berubah menjadi manusia bersama Aolan dan Long Kuang. Ia tampak terkejut dengan penampilan iblis Yang Chen. Harta karun ras naga yang kau peroleh dari Ao Guang, Ao Sen pada dasarnya memiliki seperangkat harta karun ajaib yang sifatnya sama. Setelah tetua agung dari keluarga Long berubah wujud menjadi tubuh manusia dan duduk, dia berkata perlahan, jadi, yang menyempurnakan alam iblis dan alam spiritual adalah peta geografis gunung dan sungai palsu itu. Sebenarnya ada tiruan harta karun tersembunyi klan naga, dan itu bukan harta karun kelas rendah. Hal ini membuat Yang Chen sangat tertarik. Perlu diketahui bahwa harta karun klan naga sangat penting bagi keluarga Yang Chen. Belum lagi peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling, lonceng emas dan pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius milik Yang Chen, pedang terbang ganda tanduk naga milik Gao Yue, kait tali 5 elemen milik saudari Murong, labu naga di kebun obat milik Hana Mengyu, dan piala jasper laut yang dituangkan oleh kakak Li Cheng, sisanya adalah menara naga dengan warisan klan naga yang hampir lengkap. Jika tebakanku tidak salah, kurasa harta karun ajaib senior Ao Sen ini adalah menara naga, kan? Yang Chen bertanya lagi. Pentingnya menara naga bagi klan naga dapat dilihat dari fakta bahwa Xiao Tian tidak pernah meninggalkannya. Biasanya, Aolan, Aolai, dan keluarga Long tidak pernah menyembunyikan keinginan mereka terhadap menara naga. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya menara naga. Dengan menara naga di tangannya, dia tidak hanya akan memiliki warisan klan naga yang lengkap, dia juga dapat dengan mudah mengendalikan banyak hal, seperti istana naga. Apalagi yang bisa dia kendalikan, belum diketahui untuk saat ini. Namun, dapat dibayangkan bahwa jika digunakan dalam pertempuran, kekuatannya tidak akan tertandingi. Jika Ao Sen menargetkan Ao Guang di mana-mana, maka dia tidak akan pernah melewatkan harta ajaib utama seperti menara naga. Dengan menara naga, Ao Sen tidak akan pernah menggunakan peta geografis pegunungan dan sungai sebagai harta karun ajaibnya. Ia dapat mengendalikan segalanya dengan mengandalkan menara naga. Namun, pertanyaan ini ditakdirkan tidak akan terjawab oleh siapapun untuk Yang Chen, karena bahkan Aolan dan yang lainnya tidak mengetahui jawaban sebenarnya. Peta geografis sungai pegunungan bukanlah harta karun ajaib milik Ao Sen. Yang Chen sendiri yang menebaknya. Mungkin hanya dia yang punya jawabannya. Gong Sunling tidak akan pernah meragukan keputusan suaminya. Begitu pula, dia tidak akan ragu untuk melaksanakan perintah suaminya. Tepat saat Yang Chen menyuruhnya untuk memurnikan alam iblis dengan sekuat tenaga, Gong Sunling tidak ragu untuk bergerak. Tidak perlu mempertimbangkan untuk menahan diri. Gong Sunling segera memperoleh posisi unggul dalam pertempuran untuk alam iblis. Batas antara kedua belah pihak mulai tampak bergeser ke arah pihak lain. Yang Chen sangat bijaksana dan tidak bertanya pada Ao Sen bagaimana dia menjadi pengkhianat ras naga. Hal ini sudah jelas. Barang-barang yang diperoleh Yang Chen dari harta karun ras naga yang ditinggalkan Ao Guang semuanya dimurnikan dari tubuh naga. Tanduk naga kembar air dan api serta manik naga merupakan benda asli dari tubuh naga. Peta geografis sungai pegunungan disempurnakan dari kulit naga dan terdapat 3 roh naga di dalamnya. Kait tali 5 elemen disempurnakan dari tendon naga 5 elemen, pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius disempurnakan dari tulang-tulang ras naga, dan cawan jasper penuangan laut terbuat dari tengkorak naga air paling murni. Lonceng emas terbuat dari perpaduan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mungkin ada roh naga yang tersembunyi di dalamnya. Adapun labu naga, terbuat dari 2 organ dalam ras naga. Satu-satunya bahan baku yang tidak jelas bagi Yang Chen adalah pagoda naga. Setiap kali harta karun ajaib tersebut disempurnakan, para sahabat naga harus membayar harga tubuh mereka. Ao Guang memperkirakan bahwa ia menggunakan metode yang lembut, seperti memperoleh bahan-bahan dari beberapa sahabatnya yang telah meninggal, dan memperoleh persetujuan dari para sahabat tersebut. Roh naga mereka abadi seperti roh senjata.
Oleh karena itu, Ao Guang menyempurnakan banyak hal dan tidak menjadi pengkhianat yang membunuh rakyatnya sendiri. Dia tetaplah Raja Naga Laut Timur yang agung dan perkasa. Ao Shen mungkin tidak seberuntung itu untuk mendapatkan begitu banyak bahan siap pakai dan legal untuk memurnikan harta karun sihir. Kemudian, untuk bersaing dengan Ao Guang, mudah dipahami bahwa Ao Shen menggunakan beberapa cara ekstrim untuk mendapatkan bahan mentah guna memurnikan harta karun sihir. Jika dia tidak membunuh bangsanya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan benda-benda itu di tubuh naga? Oleh karena itu, Ao Shen pastilah seorang pengkhianat yang membunuh rakyatnya sendiri. Adapun nada hormat dari kakak perempuan Aolan dan tetua agung klan Long, di satu sisi, mungkin untuk menunjukkan rasa hormat atas senioritas Ao Shen, dan di sisi lain, seharusnya untuk menunjukkan rasa hormat atas keterampilan pemurniannya yang luar biasa. Tentu saja, bahkan Aolan tidak begitu yakin tentang semua ini. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Bahkan tetua agung klan Long yang tertua pun hanya bisa mendengarkan legenda para tetua untuk mengetahuinya. Aolan berkata bahwa itu adalah legenda, jadi lebih mudah untuk dipahami. Leluhurmu menangkap Ao Shen dan memenjarakannya dalam formasi rahasia, tetapi mereka tidak memberitahu lokasi spesifiknya. Mereka benar-benar melakukannya. Mengetahui hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada para leluhur ras naga. Pengkhianat yang begitu berbahaya dari ras yang sama, mereka sebenarnya tidak mengatakannya secara rinci. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa mentalitas leluhur ras naga saat itu. Sangat mudah untuk dipahami. Mereka yang tahu tidak dapat menjawab, tetapi Aolai, yang sama sekali tidak tahu apa-apa, memberikan jawaban dengan pasti. Chapter 2452. Mata semua orang tertuju pada wajah Aolai. Aolai tampak menikmati perhatian sesaat ini. Setelah beberapa saat merasa bangga, ia membuka mulutnya untuk menjelaskan. Itu karena leluhur ini sangat berbakat. Perkataan Aolai sangat mengejutkan. Ia langsung ke inti permasalahan. Pada saat itu, para leluhur ras naga tidak yakin bahwa apa yang mereka tegaskan itu benar. Oleh karena itu, mereka membiarkan leluhur Ao Shen hidup-hidup untuk memberi ras naga jalan keluar. Jika jalan senior Ao Guang terhalang, mungkin harapan ras naga terletak pada Ao Shen, kan? Yang Chen melanjutkan analisis Aolai. Saya yakin sesederhana itu. Aolai mengangkat bahu dan dengan cepat menyimpulkan, terus terang, ini hanya konflik antara ras naga dan ras iblis Dao. Harus dikatakan bahwa ketika Aolai dibatasi pada bentuk roh naganya di sumur Langya, dia telah memikirkan banyak hal sendiri. Untuk banyak hal, sangat mudah untuk mendapatkan jawaban yang paling mendekati kebenaran dari sudut pandang manfaat. Jika masalah ini terjadi antara manusia atau ras lain, apa jenis kejahatannya jika membunuh sesama manusia? Belum lagi jauh di sana, hanya keluarga Yang Chen saja yang punya hutang darah yang tak diketahui jumlahnya dengan para kultivator ras yang sama, namun keluarga Yang Chen tidak pernah dituduh sebagai pengkhianat manusia. Seperti yang dikatakan Aolai, konflik antara cita-cita kultivasi sebenarnya adalah konflik antara ras iblis Dao dan ras iblis Dao. Mengesampingkan fakta bahwa klan naga belum menemukan solusinya, masalah ini tidak pernah sepenuhnya terselesaikan sejak awal dunia kultivasi. Kalau tidak, tidak akan ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara sekte Dao dan sekte iblis sejak zaman kuno. Karena ras naga jumlahnya terlalu sedikit, mereka sangat berhati-hati terhadap hal-hal tertentu yang menurut ras lain tidak layak disebutkan. Namun, ini adalah masalah ras naga. Yang Chen dan yang lainnya tidak punya alasan atau hak untuk mengkritik tindakan ras naga. Mereka hanya bisa membiarkan ras naga mengatasinya sendiri. Suamiku, pihak lain juga telah meningkatkan kekuatan penyempurnaan. Saat mereka berdiskusi, Gong Sunling tiba-tiba berkata kepada Yang Chen, dia juga mengirim pesan. Sampai jumpa dalam 100 tahun. Namanya Ao Shen. Sebelumnya, semua orang hanya menebak-nebak. Sekarang Ao Shen telah secara terbuka mengungkapkan identitasnya, itu memonfirmasi semua dugaan mereka. Semua orang tidak perlu lagi menebak-nebak. Segala sesuatu memiliki penjelasan yang pasti. Bahkan niat Yang Chen untuk meninggalkan Long Ken dan Long Ke selama 100 tahun di ruang pihak lain telah ditebak oleh Ao Shen, yang berada di belakangnya. Selain itu, Ao Shen menjelaskan bahwa ia harus menunggu 100 tahun untuk duel tersebut. Sekarang, bahkan jika Aolan dan tetua pertama klan Long punya pemikiran lain, mereka tak dapat menyuarakannya. Terlebih lagi, Aolan telah mengalami sakit kepala tentang bagaimana menghadapi leluhur pengkhianat legendaris ini. Mulai sekarang, dia tidak akan mengalami sakit kepala lagi. Dia hanya harus menunggu 100 tahun untuk pertempuran yang menentukan antara Yang Chen dan pihak lainnya. Yang Chen, leluhur kita ini sangat kuat. Pada titik ini, Aolan tidak akan ragu untuk berdiri di atas Chen. Belum lagi tindakan Ao Shen telah menghancurkan batas kemampuan Aolan, hanya saja kebaikan hati Aolan, Long Kuang, dan para ahli klan Long terhadap Yang Chen tidak akan membiarkannya membuat pilihan lain. Dikabarkan bahwa saat dia di penjara, dia sudah menjadi Dewa Emas Puncak. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin sudah menjadi Dewa Emas sempurna, kata Aolan lugas. Kabarnya, saat dia di penjara, dia sudah mencapai puncak Dewa Emas. Setelah bertahun-tahun, dia mungkin sudah mencapai Dewa Emas sempurna, kata Aolan lugas. Pertarungan antar ras naga telah berakhir. Terlebih lagi, mengingat senioritas dan kultivasi Ao Shen, Aolan tidak akan mampu melenyapkannya dengan paksa. Setelah itu, pertarungan terjadi antara Yang Chen dan Ao Shen. Oleh karena itu, Aolan harus memberitahu Xiao Chen tentang kekuatan Ao Shen. Ketika dia di penjara, Ao Shen sudah berada di puncak Golden Immortal. Bahkan Long Ken dan Long Ke telah maju dari puncak Heavenly Immortal ke puncak Golden Immortal. Orang bisa dengan mudah membayangkan seberapa kuat kultivasi Ao Shen setelah berkultivasi dalam waktu yang lama. Seperti yang Aolai katakan, ini mungkin pilihan lain bagi ras naga.
Leluhur yang memenjarakan Ao Shen tidak akan menekan kultivasinya. Mungkin sebaliknya, meskipun dia dipenjara, dia sebenarnya sedang mendidik Ao Shen secara diam-diam, terus berkembang, seperti boneka naga saat itu. Dengan kata lain, Yang Chen kemungkinan akan menghadapi lawan yang kuat di tahap awal Perfected Golden Immortal atau bahkan di tahap akhir. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa gembiranya. Bukan hanya Yang Chen, bahkan Li Cheng pun tertarik. Ia mulai memberitahu Yang Chen cara mempersiapkan diri. Keluarga Yang Chen mulai membaik dengan cepat lagi. Komando gabungan pada dasarnya telah sepenuhnya menarik diri dari peta geografis sungai pegunungan dan kembali ke alam spiritual. Keluarga Zhao telah disingkirkan, dan ahli ras naga itu hanyalah jalan yang lan. Para petinggi dari berbagai pihak tentu saja tidak akan memiliki fantasi yang tidak realistis. Selain itu, ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan di alam spiritual. Secara alami, sebagian besar dari mereka akan kembali ke alam spiritual. Alam spiritual adalah markas semua pihak, dan tak seorang pun akan menyerahkannya. Pada peta geografis sungai pegunungan, masing-masing pihak hanya meninggalkan satu atau dua kontak. Pertama, untuk menjaga kontak antara keluarga Yang Chen dan berbagai pihak. Kedua, untuk benar-benar memeriksa kemajuan persaingan antara kedua pihak. Dalam hati mereka, semua pihak telah sepenuhnya menyerah terhadap Dragon Ken dan menyerahkan tugas melawan dan melenyapkan Dragon Ken kepada keluarga Yang Chen. Ini juga bagus. Keluarga Yang Chen tidak akan menghancurkan keseimbangan yang telah dibangun kembali di alam spiritual dalam peta geografis pegunungan dan sungai, dan Istana Chunyang juga dapat berkembang secara normal tanpa pengaruh kecurangan yang lan, yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengaturan ini dapat dikatakan sebagai pengaturan yang membahagiakan bagi semua pihak. Yang Chen juga menyetujui pengaturan semacam itu. Faktanya, semua orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa ketika keluarga Yang Chen memecahkan kaleng naga dan alam spiritual yang disempurnakan, itu akan menjadi waktu bagi keluarga Yang Chen untuk naik. Sebaliknya, semua pihak memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Istana Chunyang. Yang Chen bukan satu-satunya alkemis jenius di Istana Chunyang sekarang. Murid Yang Chen, Mo Chunmei, telah menunjukkan bakat yang tidak kalah dari Yang Chen, dan dia juga menjadi pusat perhatian semua pihak. Dalam menghadapi musuh kuat seperti Ao Shen, Yang Chen juga mencurahkan 100% energinya untuk berkultivasi dan mendapatkan pengalaman, berusaha mencapai kondisi terbaiknya setelah 100 tahun. Dia menggunakan Ao Shen yang kuat untuk menekan dirinya sendiri sehingga dia bisa berkembang dengan cepat. Bukan karena Tianyuan dan tidak cukup cepat, tetapi peningkatan seperti ini tanpa tekanan akan membuat Yang Chen merasa tenang, yang bukan merupakan efek yang diinginkannya. Setelah naik ke dunia abadi, dia masih harus menghadapi Sekte Suantian dunia abadi yang kuat, yang merupakan lawan terakhir Yang Chen. Tentu saja, ada juga sisa-sisa keluarga Zhao dari dunia abadi. Mengetahui bahwa Yang Chen telah merusak peristiwa besar di dunia fana dan alam spiritual mereka, dia pasti tidak akan membiarkan Yang Chen bersenang-senang di dunia abadi. Saat itu, Yang Chen pasti tidak hanya akan menghadapi dewa abadi, tetapi juga dewa sejati 10.000 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan Nyonya Bai dan leluhur Lu sebagai latar belakangnya, itu akan sangat sulit. Jadi mulai sekarang, Yang Chen harus membuat semua persiapan yang tepat di alam spiritual. Chapter 2453. Bergegas untuk memurnikan alam iblis tidak sesulit seperti yang dibayangkan sebelumnya, tetapi tidak semudah itu juga. Setidaknya pihak Gong Sunling masih menempati posisi unggul mutlak, tetapi kecepatan pemurniannya sangat tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, ketika Gong Sunling memurnikan alam iblis, kemajuannya sangat pesat. Tentu saja, saat itulah tidak ada lawan yang dapat merebutnya dari dirinya. Tetapi sekarang, meskipun Gong Sunling berada di atas angin, ia hanya maju selangkah demi selangkah. Pihak lain tidak menyerah sepenuhnya dan masih melawan, tetapi dia tidak dapat menghentikan kemajuan gila Gong Sunling, dan hanya dapat memperlambat tren ini sebanyak mungkin. Dengan cara ini, belum lagi 100 tahun, akan dibutuhkan 1000 tahun lagi untuk memurnikan 60% alam iblis ini. Yang Chen dapat membayangkan bahwa ini adalah cara pihak lain untuk melunakkan basis kultivasinya sendiri, dan Yang Chen juga akan bergabung. Dengan kendali Gong Sunling dan roh primordial ketiga, Yang Chen tidak perlu khawatir sama sekali tentang proses pemurnian, selama kecepatannya dipercepat. Pada saat ini, roh primordial kedua akhirnya berguna. Tepatnya, itu adalah pedang pemenggal abadi yang dikendalikan oleh roh primordial kedua. Tentu saja, karena pedang pemenggal abadi sudah keluar, Xiao Tian pasti tidak mau ketinggalan dan juga ikut berpartisipasi. Tidak hanya itu, Xiao Tian bahkan mengeluarkan pagoda naga. Setelah Yang Chen menganalisis bahwa pagoda naga mungkin menjadi kunci untuk mengendalikan semua senjata ajaib di rumah harta karun klan naga, Xiao Tian tidak tenang. Ini adalah hal baik yang tidak pernah terpikirkan olehnya, dan kuncinya adalah kredibilitasnya sangat tinggi. Belum lagi yang lainnya, lihat saja pagoda naga yang bisa dengan lancar mengendalikan begitu banyak istana naga. Mungkin ini adalah tradisi klan naga, atau sesuatu yang sangat diperlukan. Kalau tidak, mengapa setiap klan naga meninggalkan pangkalan yang sama yang dapat dikendalikan oleh pagoda naga saat mereka menyempurnakan istana naga mereka? Meskipun hal serupa belum pernah terlihat pada senjata ajaib lainnya, tetapi karena Yang Chen menganalisisnya seperti ini, bagaimana mungkin Xiao Tian tidak menyadarinya? Sekalipun harta karun klan naga telah dibagi-bagi oleh keluarga dan teman-teman Yang Chen, bukankah masih ada satu set di pihak Ao Shen? Dilihat dari fakta bahwa Xiao Tian tidak pernah memberikan Yang Chen warisan klan naga di pagoda naga, Xiao Tian pastilah orang yang serakah. Dengan kesempatan bagus seperti itu untuk mendapatkan lebih banyak harta klan naga, dia tentu tidak akan melepaskannya. Akan tetapi, karena Ao Shen mungkin merupakan dewa emas prinsip agung, maka Xiao Tian juga harus memperkuat kultivasinya sendiri.
Fisik unik Xiao Tian memungkinkan dia menahan sedikitnya dua khasiat obat Tianyuan dan kemudian dia menggunakan sebagian warisan klan naga di Menara Naga untuk berkultivasi, dan basis kultivasinya meningkat lebih cepat daripada Yang Chen. Orang aneh memang dikelilingi oleh orang aneh. Itulah definisi Aolai tentang Yang Chen, para kultivator, dan hewan peliharaan iblis di sekitarnya. Terutama ketika dia menemukan bahwa basis kultivasinya tidak secepat Xiao Tian dengan bantuan Tianyuan dia bahkan lebih yakin akan hal ini. Dia tidak menyadari bahwa basis kultivasinya begitu mengerikan dan cepat. Di mata orang lain di keluarga Long, dia sudah menjadi orang aneh. Yang Chen sudah lama tidak mendapat kesempatan untuk mengerahkan segenap kemampuannya, dan kini akhirnya dia menemukan tempat untuk memanfaatkannya. Dia tidak harus berpartisipasi dalam proses Gong Sun Ling dan roh primordial ketiga memurnikan alam iblis, selama dia menggunakan pedang pemenggal abadi untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Target serangan adalah bagian dari alam iblis yang disempurnakan oleh peta geografis pegunungan Sungai Aosen. Di bagian alam iblis ini, tidak ada makhluk hidup lain kecuali monster-monster gila. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang cedera yang tidak disengaja dan sejenisnya. Pada saat yang sama, sekarang dia berada di peta geografis Sungai Pegunungan. Bahkan jika dia melepaskan niat membunuhnya, itu tidak akan memengaruhi para kultivator di luar dunia spiritual. Setelah menyerap dan memurnikan begitu banyak niat membunuh mayat darah di tahap pemenggalan abadi, Yang Chen belum melepaskannya sepuasnya. Kali ini, ia juga menemukan kesempatan untuk melepaskannya, yang memungkinkan Yang Chen melampiaskannya sepuasnya, tetapi juga tingkat integrasi yang lebih dalam. Yang Chen berdiri di perbatasan antara kedua belah pihak. Pedang pemenggal abadi diangkat tinggi dan ditebaskan dengan kuat. Pedang itu berisi kekuatan seluruh tubuh Yang Chen, berisi kekuatan spiritual seluruh tubuh Yang Chen, berisi peningkatan kekuatan maksimum Xiao Tian, dan juga berisi kekuatan pagoda naga yang sengaja digunakan Xiao Tian. Pedang itu menebas tanah alam iblis yang disempurnakan oleh Aosen. Suara senjata tajam yang menembus udara terdengar di tanah, dan aura bilah pedang terlihat sangat jelas di sepanjang arah bilah pedang Yang Chen, dan dengan cepat menyebar ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang sangat teredam terdengar samar-samar dari kedalaman tanah. Setelah itu, dalam pandangan seseorang, seluruh tanah tampak telah terbalik oleh kekuatan yang sangat besar, terbalik dari bawah ke atas. Boom, gelombang suara besar bergema di langit. Di bawah eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, seluruh ruang ribuan mil dihancurkan oleh pedang Yang Chen. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, dan udara tanpa sengaja terkontaminasi dengan niat membunuh yang ganas. Seolah-olah setiap serpihan telah menjadi senjata pembunuh paling ganas di dunia dalam sekejap. Niat membunuh begitu kuat sehingga bahkan salah satu binatang Yao yang malang dan gila di daerah itu langsung ketakutan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua pembudidaya di sana. Binatang iblis gila itu tidak memiliki sedikit pun kegilaan. Ia meringkuk seperti bola dan melilitkan ekornya erat-erat di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia berusaha menutupi dirinya sendiri. Ia menggigil di sekujur tubuhnya, seperti anak anjing yang ketakutan. Di mana sedikit pun jejak binatang iblis yang gila. Pada saat berikutnya, monster itu hancur berkeping-keping. Niat membunuh yang membabi buta langsung menghancurkan aura pemilik ruang ini dan ki iblis yang pekat. Dalam sekejap mata, roh primordial ketiga sama sekali mengabaikan niat membunuh dan dengan cepat menyelimuti ruang dalam radius beberapa ribu mil, memurnikannya dengan sekuat tenaga. Bahkan jika semua kultivator di dunia takut dengan niat membunuh yang teramat dahsyat ini, roh primordial ketiga tidak akan takut. Saat roh primordial ketiga terpisah dari kesadaran spiritual Yang Chen, bagaimana mungkin ia takut dengan niat membunuh yang dilepaskan oleh Yang Chen? Dalam waktu kurang dari selusin tarikan napas, aura asli dari ribuan mil angkasa telah sepenuhnya disempurnakan oleh roh primordial kedua, tidak ada lagi, dan kemudian dengan tegas digantikan dengan aura peta geografis pegunungan dan sungai. Dengan kata lain, dalam 10 tarikan waktu ini, pemilik ruang ini telah berhasil berubah, menjadi ruang yang disempurnakan oleh peta geografis pegunungan sungai. Pedang Yang Chen cukup untuk menghemat waktu Gong Sun Ling selama setahun untuk merebut dan memurnikannya. Peta geografis sungai pegunungan mungkin kurang dalam hal-hal lain, tetapi tidak kekurangan urat nadi spiritual dan kekuatan spiritual. Pedang Yang Chen menyedot banyak sekali kekuatan spiritual, namun Gong Sun Ling segera mengirimkan ratusan urat spiritual tingkat Suan Immortal ke Yang Chen, berharap dapat membungkus Yang Chen dengan urat spiritual. Yang Chen hanya beristirahat sejenak, sosoknya melintas dan muncul di garis batas baru, lalu sesuai dengan situasi tadi, dia menebas lagi. Metode ini mulai terulang, Gong Sun Ling dan roh primordial ketiga juga bekerja sama secara diam-diam. Di bawah upaya bersama ketiga pihak, kecepatan merebut dunia monster telah mengejar kecepatan menyempurnakan dunia monster saat tidak ada persaingan. Chapter 2454. Dengan cara ini, kecepatan penyempurnaan alam iblis milik Gong Sun Ling pun meningkat pesat, dan Yang Chen pun dapat meninjau dan melatih berbagai metode serangan yang dapat dibayangkannya berkali-kali secara menyeluruh dalam proses penghancuran terlebih dahulu lalu penyempurnaan. Di masa lalu, Yang Chen tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Dia hanya bisa menirunya dalam imajinasinya dan lautan kesadarannya, dan tidak pernah benar-benar menggunakannya. Di satu sisi, kekuatan serangan Yang Chen terlalu besar, begitu besarnya sehingga jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia takut bahwa dalam radius ribuan mil, itu pasti akan menjadi tanah tandus. Tidak peduli seberapa kuat para kultivator, mereka tidak berdaya menghadapi serangan Yang Chen. Hanya peta geografis sungai gunung, yang telah memurnikan lebih dari setengah wilayah iblis, yang dapat menahannya. Bahkan senjata sihir luar angkasa biasa, termasuk beberapa senjata sihir tingkat alam abadi dari Sekte Super, tidaklah cukup di hadapan pedang pemenggal abadi milik Yang Chen. Dengan kekuatan dua bagian pedang pemenggal abadi di dunia fana dan dunia spiritual, itu hanyalah hal paling sederhana untuk menembus ruang, dan ini belum termasuk peningkatan mengerikan dari Xiao Tian.
Dengan satu bilah pedang, tidak peduli seberapa kuat senjata sihir luar angkasa itu, di bawah bilah pedang Yang Chen, yang ada hanyalah ampas tahu. Tidak banyak metode serangan seperti itu. Pedang pemenggal abadi Yang Chen dan serangan penuh pedang Qi yang murni tertinggi Si Sanshan pada dasarnya memiliki efek seperti itu. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan pertahanan senjata sihir luar angkasa tidak memadai, tetapi metode serangan seperti itu terlalu langka. Kalaupun ada, itu hanya bisa terjadi dalam jangkauan terbatas. Bahkan jangkauan terkuat Yang Chen hanya beberapa ribu mil, yang tidak cukup untuk menghancurkan seluruh ruang angkasa. Bahkan peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Sunling tidak dapat sepenuhnya menghalangi serangan penuh Yang Chen. Demikian pula, seperti serangan Yang Chen pada peta geografis pegunungan dan sungai milik Ao Shen, ia hanya dapat menghancurkan ribuan mil. Untuk senjata sihir luar angkasa milik Ao Shen yang memiliki 60% wilayah iblis, serangan seperti itu tidak akan berhasil. Jika Yang Chen menyerang selama beberapa dekade, ia mungkin dapat menembus sebagian besar ruang, tetapi itu tidak akan sepenuhnya menghancurkan peta geografis pegunungan dan sungai milik Ao Shen. Di sisi lain, pelepasan niat membunuh Yang Chen juga menjadi masalah. Kalau saja dia tidak tahu bahwa Yang Chen adalah Algojo pedang pemenggal abadi, diperkirakan selama dia melepaskan niat membunuhnya, dia pasti akan dianggap sebagai iblis pembunuh. Sekalipun sekarang dia tidak disalahpahami, Yang Chen tidak bisa begitu saja melepaskan niat membunuhnya di dunia spiritual. Itu akan menyebabkan kepanikan besar. Selain itu, niat membunuh ini juga merupakan senjata pembunuh besar Yang Chen, yang tidak bisa diungkapkan begitu saja kepada semua orang. Namun, Yang Chen tidak menyia-nyiakan upayanya dalam menyerang ruang lawan di peta geografis pegunungan dan sungai, dan semua metode serangan yang dapat dibayangkan telah ditampilkan lagi. Sasarannya adalah ruang Ao Shen. Dapat dibayangkan bahwa Ao Shen akan sangat jelas tentang hal itu. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan kekuatan serangan Yang Chen. Dia tanpa sadar akan memiliki rasa takut yang tak terlihat terhadap kekuatan serangan Yang Chen. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Yang Chen. Ia ingin lawannya mengetahui metode serangannya dengan jelas. Ini adalah rencana yang terbuka. Pada saat itu, bahkan jika Yang Chen menggunakan serangan tegak ini, lawannya hanya bisa memikirkan cara untuk menerimanya. Jika tidak, jika seorang ahli senior yang bermartabat harus berguling-guling dengan menyedihkan di depan Yang Chen, Ao Shen akan malu setengah mati tanpa ada yang mengatakan apapun. Sebenarnya cara ini sama saja dengan auman terus-menerus awalan untuk menambah auranya saat menantang Long Ken dan Long Ke. Namun, Yang Chen mencapainya dengan menyerang ruang lawannya berulang kali. Yang Chen tidak pernah bosan dengan ini. Di satu sisi, metode ini memang bermanfaat dalam membantu Gong Sunling menyempurnakan alam iblis. Di sisi lain, selain mengumpulkan kekuatan, Yang Chen juga dapat secara sistematis merangkum metode serangannya sendiri. Itu jauh lebih efektif daripada membayangkan dan mensimulasikan di lautan kesadarannya. Ini adalah kultivasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa metode kultivasi ini sangat efektif. Sesekali, Kakak Li Cheng akan muncul di hadapan Yang Chen, mungkin dari hasil tes lisan pemahaman Yang Chen, dia pun akan memberikan beberapa nasihat lewat kata-kata, lalu dia akan pergi ke Istana Naga untuk beristirahat. Sementara Yang Chen sedang berkultivasi, para wanita dan teman-temannya dari ras naga juga tidak berhenti. Mereka semua fokus pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu. Selama 50 tahun ini, Yang Chen terus-menerus berkultivasi di peta geografis pegunungan dan sungai. Selain waktu pemulihan setelah setiap serangan, pada dasarnya tidak ada waktu istirahat. Dia juga tidak berniat meninggalkan peta geografis sungai pegunungan. Selama waktu ini, semua murid Yang Chen datang untuk memberi penghormatan kepada guru dan istri mereka. Yang Chen juga memberi mereka beberapa petunjuk. Seperti Mubo, Ye Yu dan yang lainnya, bahkan ada periode waktu ketika mereka mempelajari cara Yang Chen menyerang peta geografis sungai pegunungan Ao Shen untuk merasakan proses setiap serangan dan mengumpulkan pengalaman tempur. Setelah bertahun-tahun, Yang Chen tidak tahu berapa banyak ruang Ao Shen yang telah hancur. Menurut perhitungan Gong Sunling, dia telah menyempurnakan hampir 90% dari alam iblis. Dengan kata lain, peta geografis pegunungan sungai Ao Shen hanya menguasai paling banyak 10% dari alam iblis. Tentu saja, kawasan inti alam iblis juga dikecualikan. Kultivasi Yang Chen telah terus meningkat ke tahap awal Golden Immortal, 50 tahun berkultivasi sepenuh hati, memungkinkan efek obat dari Heavenly Yuan dan diserap secara maksimal. Untungnya, dia tidak mengendalikan terlalu banyak dan tidak menarik kesengsaraan surgawi. Tetapi ini juga berarti bahwa kekuatan tempur Yang Chen tidak kurang dari 10 kali lebih kuat dari 50 tahun yang lalu. Setidaknya dari jangkauan serangan, pada dasarnya telah mencapai radius 10.000 mil. Segala sesuatu terjadi dengan sangat teratur. Namun, saat Yang Chen mengayunkan pedangnya kali ini, dia jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda. Daerah ini benar-benar berbeda dari daerah sebelumnya. Tidak diketahui seberapa kuat daerah itu. Bahkan dengan kekuatan Yang Chen, satu serangan pedang hanya dapat menghancurkan area seluas beberapa ratus mil. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Yang Chen setelah memasuki tahap Golden Immortal. Awalnya, Yang Chen mengira ini hanyalah area yang aneh. Ia tidak menyangka ini hanyalah permulaan. Setelah terus-menerus menebas dengan kecepatan ini selama beberapa ribu mil, ia hanya dapat menghancurkan 50 mil jika ia terus melakukannya. Setelah beberapa waktu, area yang dapat dihancurkan Yang Chen menjadi semakin kecil. Serangan pedang terakhirnya hanya dapat menghancurkan radius 500 mil. Ini jelas bukan area terpenting di ruang Ao Shen, jadi mengapa ada fenomena aneh seperti itu? Yang Chen percaya bahwa kekuatan ofensifnya tidak berkurang, jadi fenomena ini sangat aneh. Gong Sunling telah memeriksa dan menemukan tidak ada masalah dengan ruang yang disempurnakan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ruang Ao Shen cukup keras.
Setelah disempurnakan, itu menjadi ruang biasa. Itu sangat aneh. Apakah kamu menyukai kejutan ini? Tepat saat Yang Chen merasa bingung, beberapa kata besar tiba-tiba muncul di depannya. Di balik kata-kata besar itu ada wajah yang tertawa dan nama Ao Shen. Chapter 2455. Apakah ini dianggap kejutan yang menyenangkan? Yang Chen agak tidak setuju dengan pengaturan Ao Shen. Jika Yang Chen menggunakan caranya sendiri untuk membantu Gong Xunling mempercepat proses penyempurnaan ruang, maka sekarang giliran Ao Shen yang melakukan serangan balik. Ao Shen tidak tahu metode apa yang digunakannya untuk membuat ruang di peta geografis sungai pegunungannya menjadi sangat keras. Bahkan jika itu adalah Yang Chen, bahkan jika dia menggunakan kemampuan amplifikasi Xiaotian dan menggunakan pedang abadi pemenggal, pada saat ini, dengan satu serangan pedang, itu hanya dapat mencakup radius sekitar 1 kilometer. Dengan kata lain, proses penyempurnaan alam iblis sangat diperlambat. Kecepatannya saat ini sudah sangat dekat dengan saat Gong Xunling dan Ao Shen bertarung memperebutkan alam iblis. Pada saat ini, Ao Shen melakukan serangan balik semacam ini, Yang Chen dapat dengan mudah memahaminya. Ketika ruang angkasa disempurnakan, kekuatan seluruh peta geografis pegunungan dan sungai akan meningkat pesat, ini bukan hal yang salah. Akan tetapi, setelah lebih dari separuh ruang direnggut, dan hanya menyisakan sebagian kecil, kontrolnya malah meningkat pesat, dan mampu melakukan hal ini hingga sejauh ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebelumnya, Yang Chen menggunakan serangan pedang abadi pemenggal untuk mengumpulkan kekuatan, dan sekarang Ao Shen menggunakan metode ini untuk melakukan serangan balik. Bukankah seranganmu tajam? Saat ini, ada cara untuk membuat serangan Yang Chen tidak terlalu tajam. Sebelumnya, momentum untuk maju tiba-tiba melambat, lalu menjadi semakin lambat, dan momentum yang telah ia kumpulkan dengan susah payah juga akan perlahan menghilang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ao Shen juga seorang pria cerdas, dia tahu bagaimana menghadapi Yang Chen. Menarik, senyum mengembang di wajah Yang Chen, semuanya sudah sampai pada tahap ini, bisa dikatakan sedikit menarik. Kalau tidak, kalau dia hanya menyanyi sendirian sampai akhir, itu akan menjadi hal yang membosankan dan menjemukan. Kedua belah pihak harus berinteraksi satu sama lain, itu akan membuat orang merasa paling bahagia. Ao Shen memberi Yang Chen sebuah masalah, dan Yang Chen mulai memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Namun, sebelum mematahkannya, Yang Chen harus terlebih dahulu mencari tahu teknik apa yang digunakan lawannya untuk memblokir serangannya. Harus diketahui bahwa Yang Chen memegang pedang pemenggal abadi, yang telah menyatu dengan cakra berlian, pintu platform pemenggal abadi, dan tempat pembuangan mayat platform pemenggal abadi. Tubuh Yang Chen juga telah menyatu dengan niat membunuh dari Algojo platform pemenggal abadi sebelumnya. Bahkan jika dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari platform pemenggal abadi, dia masih dapat melepaskan 30% kekuatannya. Jika kekuatan Xiaotian juga dihitung, kekuatan pedang pemenggal abadi dapat ditingkatkan hingga 40% dari pedang pemenggal abadi pada tahap pemenggalan abadi. Dengan kekuatan sebesar itu, hampir mustahil untuk digagalkan oleh peta geografis yang disempurnakan oleh naga di alam roh. Namun, sesuatu yang secara teori tidak mungkin telah terjadi. Yang Chen tidak perlu khawatir apakah itu akan terjadi atau tidak. Sebaliknya, ia perlu menemukan solusinya. Dari sisi Gong Xunling dan roh primordial ketiga, berita yang didapat Yang Chen adalah bahwa ruang setelah penyempurnaan sangat normal, dan tidak ada bedanya dengan penyempurnaan sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi monster gila yang telah disempurnakan, tidak ada perbedaan dalam kinerja peta geografis sungai pegunungan. Ini menunjukkan bahwa bukan pihak lain yang telah melakukan sesuatu terhadap ruang tersebut, hanya bisa jadi ada metode lain. Yang paling mungkin adalah formasi, dan terlalu mudah untuk memperkuat area tertentu dengan formasi. Akan tetapi, jika ia dapat menahan kekuatan pedang pemenggal abadi, maka itu bukanlah sebuah formasi biasa. Hal itu layak untuk dipelajari secara mendalam oleh Yang Chen. Yang Chen tidak lagi menggerakkan pedangnya secara membabi buta, namun saat dia menebas dengan sekuat tenaga, dia mengirimkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, dan mengikuti aura pedang itu ke ruang milik pihak lain untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah puluhan tebasan, Yang Chen tidak menemukan jejak formasi itu, sungguh aneh. Namun, Yang Chen mendapati bahwa saat dia bergerak maju, ruang itu menjadi semakin padat, dan jangkauan serangan Yang Chen semakin mengecil. Ini setara dengan perasaan bahwa Yang Chen sedang berjalan ke pusat bola yang semakin padat. Menurut dugaan Yang Chen, dia tidak dapat menemukan jejak formasi itu sekarang, karena dia belum mencapai lokasi pasti dari formasi itu. Adapun ruang itu menjadi makin padat, itu karena kekuatan formasi telah memengaruhi sekelilingnya. Dengan kata lain, Yang Chen belum menyentuh tepi formasi, dan area yang terkena formasi telah menghalangi Yang Chen begitu lama. Jika dia benar-benar mencapai area formasi, seberapa kuat ruang itu? Berapa banyak usaha yang dibutuhkan Yang Chen untuk memecahkannya? Gong Xunling ahli dalam formasi, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada formasi sekuat itu yang dapat memperkuat ruang. Dalam benak Yang Chen, belum pernah ada formasi sekuat itu yang mampu menahan kekuatan pedang pemenggal abadi. Situasi aneh ini bahkan menarik perhatian kakak Li Cheng, dan dia secara khusus datang untuk melihatnya. Namun, kakak Li Cheng tampaknya telah menyerahkan segalanya kepada Yang Chen. Paling-paling, dia hanya menggerakkan mulutnya, dan semuanya dilakukan oleh Yang Chen. Kakak Li Cheng meliriknya beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan rahasia sebenarnya. Namun, pendapatnya mirip dengan Yang Chen, hanya saja dia belum menemukan lokasi pasti formasi tersebut. Kakak besar Li Cheng dengan santai memberi saran pada Yang Chen, menyuruhnya untuk terus maju hingga menemukan formasi. Adapun kakak Li Cheng sendiri, dia bersembunyi di Istana Naga dan terus memulihkan diri, menikmati kehidupan santai yang tidak bisa dinikmati orang lain. Yang Chen tidak mengubah arahnya. Sejak dia menemukan situasi aneh ini, dia terus bergerak maju dengan ganas ke arah yang sama. Tidak peduli seberapa kuat ruang di depannya, atau seberapa sulit untuk dihancurkan, Yang Chen tidak mundur sama sekali.
Dia bahkan tidak punya niat untuk mengambil jalan memutar. Dia ingin memanfaatkan kemunduran kecil ini untuk menghentikan dirinya sendiri, menciptakan kemunduran psikologis, dan melemahkan momentumnya. Pemikiran Ao Shen terlalu sederhana. Belum lagi kehidupan ini, bahkan di kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah mengalami lebih dari 10.000 tahun siksaan. Meski begitu, keinginannya untuk membalas dendam tidak melemah. Setelah mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan ini dan berkultivasi hingga ke alam ini, dia menjadi jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kondisi mentalnya lebih rendah dari kehidupan sebelumnya? Semakin Ao Shen ingin memperlambat Yang Chen, semakin berani semangat juang Yang Chen. Pedang yang dia tebas menjadi lebih kuat, dan tidak ada halangan dalam serangannya. Namun, saat Yang Chen terus maju, jangkauan serangan pedang pemenggal abadi berkurang dari radius 5 km menjadi jangkauan saat ini beberapa ratus meter. Kemudian, menjadi semakin kecil, menjadi beberapa ratus meter. Akhirnya, menjadi beberapa puluh meter. Ini adalah hasil dari hancurnya ruang di bawah serangan Yang Chen. Jika Yang Chen hanya menggunakan pedang pemenggal abadi untuk menebas, terlepas dari apakah ruang akan hancur atau tidak, jangkauan serangan akan jauh lebih besar. Pada jalur untuk semakin mendekati formasi susunan ini, Yang Chen menghabiskan waktu 1 tahun. Ketika pedang Yang Chen menebas, ia hanya mampu menghancurkan radius 3 meter. Indra spiritualnya, yang telah terbenam dalam ki pedang, akhirnya mendeteksi sesuatu yang berbeda. Ruang di depannya sangat padat dan kokoh. Ketika ki pedang menyentuhnya, tidak ada reaksi. Ada fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat datang dari arah itu. Hati Yang Chen langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah sekian lama, Yang Chen akhirnya menyentuh tepi formasi susunan. Dia akhirnya tahu formasi susunan macam apa itu. Chapter 2456. Begitu kuatnya, di mata hampir semua pembudidaya yang mengetahuinya, ini adalah formasi pelindung. Yang Chen juga berpikir begitu secara tidak sadar. Saat ia bersentuhan dengan tepian formasi, sekalipun ia tidak memahami misteri formasi itu, ia dapat langsung yakin bahwa formasi itu memang bersifat defensif. Pertama kali Yang Chen memberitahu Gong Xunling. Sebenarnya, Yang Chen tidak perlu mengatakannya secara khusus, roh primordial ketiga Yang Chen pasti tahu. Ketika roh primordial ketiga mengetahui hal itu, ia segera memberikannya kembali kepada Gong Xunling. Pada saat berikutnya, Gong Xunling muncul di belakang Yang Chen. Sebagai seorang kultivator formasi, dia menjumpai sebuah formasi pelindung ajaib yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terutama formasi yang tersusun dalam sebuah senjata ajaib sumber kehidupan yang mirip dengan miliknya. Bagaimana mungkin Gong Xunling tidak tertarik dan langsung ingin mempelajarinya? Yang Chen berhati-hati dan menghentikan gerakan Gong Xunling. Lagi pula, ini berada di ruang pihak lain, Yang Chen tidak bisa terlalu berhati-hati. Pedang pemenggal abadi tumbuh dan di bawah kendali Xiao Tian, panjangnya dengan mudah menjadi puluhan kaki, dengan mudah menembus formasi pelindung dan tidak merusak formasi itu sedikitpun. Ini adalah kemampuan unik pedang pemenggal abadi untuk menembus ruang setelah menyatu dengan gerbang platform pemenggal abadi dan lubang pembuangan mayat. Prinsipnya mirip dengan bagaimana menusuk lubang di dinding dengan jarum tidak akan memengaruhi integritas seluruh dinding, tetapi melalui metode ini, beberapa hal dalam formasi dapat dieksplorasi. Bersamaan dengan pedang pemenggal abadi, bukan hanya kesadaran spiritual Yang Chen tetapi juga Xiao Tian. Formasi ini jelas diatur oleh Ao Shen, jadi pasti ada hubungannya dengan klan naga. Mungkinkah orang ini tidak tertarik? Ruang di dalam formasi itu sangat aneh, bahkan kesadaran spiritual Dewa Emas Agung Yang Chen yang berada di puncaknya pun terasa sangat sulit untuk ditembus. Tampaknya itu adalah cairan paling kental yang telah memadat. Kesadaran spiritual Dewa Emas Agung hanya dapat menembus beberapa kaki saja dan tidak dapat lagi masuk lebih dalam. Ini bukanlah jenis material khusus yang tidak bisa ditembus oleh kesadaran spiritual sama sekali, ini sepenuhnya merupakan efek dari formasi. Harus dikatakan bahwa klan naga memang unik dalam mempelajari formasi tertentu. Dari umpan balik Xiao Tian tidak menemukan hal serupa di pagoda naga. Ini hanya bisa berarti bahwa formasi ini unik untuk Ao Shen. Mungkin dia telah mengetahuinya selama masa penahanannya. Satu-satunya hal yang baik adalah ketajaman pedang pemenggal abadi tidak terpengaruh. Pedang itu dapat dengan mudah ditusuk dan dicabut. Yang Chen dapat mempelajarinya dengan saksama dari segala arah. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat mengetahui kebenaran di balik formasi tersebut. Faktanya, pada titik ini, Yang Chen merasa benar-benar lega. Karena susunannya tidak dapat menahan ketajaman pedang pemenggal abadi, maka memecahkan susunannya adalah hal yang mudah. Hanya saja dia merasa bahwa formasi ini tidak buruk dan memiliki nilai untuk dipelajari. Itulah sebabnya dia tidak menghancurkannya dengan kekerasan. Ngomong-ngomong, ketika keluarga Zhao mengepung Mubo dan Yeyu, mereka menggunakan varian formasi naga terjebak milik klan naga. Kemudian, mereka menggunakan varian lanjutan dari formasi naga terjebak. Sekarang Yang Chen merasa bahwa formasi pelindung saat ini samar-samar memiliki bayangan formasi naga terjebak, tetapi itu mengubah pengepungan menjadi ruang yang stabil. Dia percaya bahwa setelah beberapa waktu, Gong Xunling akan dapat dengan mudah memecahkan misteri formasi tersebut. Dalam proses kultivasinya sendiri, dia juga bisa membiarkan Gong Xunling mempelajari jenis formasi baru, yang juga merupakan hal yang baik. Secara khusus, formasi ini masih dapat digunakan di peta geografis sungai pegunungan, yang dapat membuat Gong Xunling semakin kuat. Dengan formasi ini, di masa depan, bahkan jika Gong Xunling bertemu dengan seorang master seperti Si Sanshan, lawan yang sombong dan tak terkalahkan, dia dapat menggunakan formasi ini dan peta geografis pegunungan dan sungai untuk melawan satu atau dua orang. Yang Chen, roh primordial kedua, roh primordial ketiga, Gong Xunling, Xiao Tian, mulai mempelajari formasi kuat ini dari beberapa arah. Karena alasan ini,
Yang Chen sengaja mencari ke beberapa arah, menyentuh tepi formasi, menggunakan pedang pemenggal abadi untuk menjelajah, dan akhirnya memahami situasi formasi secara menyeluruh. Penelitian ini sendiri memakan waktu 2 tahun bagi Yang Chen dan yang lainnya, dan itu dianggap sebagai pemahaman umum tentang formasi tersebut. Untuk lebih spesifik, Gong Xunling perlu melakukan berbagai percobaan di peta geografis sungai pegunungan, dan langsung dari formasi yang diatur, tidak ada referensi lagi. Pada titik ini, Yang Chen menghentikan penelitiannya, lalu mengayunkan pedang pemenggal abadi. Dari beberapa arah, ia memotong beberapa simpul kunci dari formasi pelindung yang telah mereka pelajari. Ketika simpul-simpul ini rusak, seluruh formasi tidak dapat lagi menjaga keseimbangannya. Setelah ledakan suara retakan yang tak terlihat, Yang Chen merasa bahwa bagian depannya menjadi ringan, seolah-olah ruang pada telah rusak, dan itu jauh lebih mudah. Tepat di depan formasi ini, butuh waktu lebih dari 3 tahun, tetapi penundaan kali ini tidak melemahkan semangat juang Yang Chen sedikitpun. Sebaliknya, ia menjadi semakin bersemangat dan berani bergerak maju. Setelah formasi itu hancur, Yang Chen segera merasakan bahwa tekanannya hampir tidak lebih lemah dari formasi sebelumnya. Pedang pemenggal abadi menebas ke bawah, efeknya masih sama seperti sebelumnya, dan jangkauan pengaruhnya tidak lebih dari 10 kaki. Tekanan yang tiba-tiba itu membuat Yang Chen kembali melihat ke depan. Dia seperti melihat Ao Shen tersenyum dalam bayangan di depannya, menertawakan dirinya sendiri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menghentikanku seperti ini? Yang Chen tertawa dingin, dan dia melambaikan pedang pemenggal abadi lagi, berjalan maju. Sepanjang perjalanan, Yang Chen berhasil memecahkan 7 formasi serupa secara berturut-turut. Termasuk formasi sebelumnya, ada total 8 formasi berbeda yang dipecahkan oleh Yang Chen. Secara total, Yang Chen membutuhkan waktu 10 tahun. Yang Chen sangat jelas tentang metode Ao Shen. Dia ingin menggunakan metode semacam ini, yang berbeda setiap saat, untuk membuat Yang Chen merasa kesal, membuatnya merasa tidak senang, dan menghancurkan semangat juang Yang Chen. Akan tetapi, karena Yang Chen sudah mengetahui cara Ao Shen, bagaimana mungkin dia bisa tertipu? Namun, Ao Shen masih berhasil membuat Yang Chen kurang teliti. Ketika formasi serupa lainnya muncul di depan Yang Chen tanpa sadar mengangkat pedang pemenggal abadi. Perasaan yang diberikan formasi ini kepadanya masih sangat mirip. Setelah mengalami 8 formasi pertama, keinginan Yang Chen untuk mempelajari formasi ini menjadi jauh lebih kecil. Hanya ada sedikit perubahan di sana-sini. Prinsip keseluruhannya tidak berubah, dan tidak ada banyak manfaat dalam menelitinya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan formasi ini, Yang Chen hanya merasakannya sesaat sebelum mengangkat pedang pemenggal abadi dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Ini adalah gerakan yang sudah biasa. Formasi sebelumnya telah dipecah dengan cara ini, dan formasi di depannya juga sama. Namun, setelah menebas, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa perasaan pecahnya formasi ini benar-benar berbeda dari 8 formasi sebelumnya. Itu bukan suara pecah yang lembut, tetapi ledakan keras. Hahaha, suara tawa yang keras bercampur dengan suara gemuruh masuk ke telinga Yang Chen, lalu terdengar suara yang belum pernah didengarnya sebelumnya, terima kasih. Chapter 2457. Saat Yang Chen mendengar suara ini, dia merasakan firasat buruk. Formasi di hadapannya benar-benar berbeda. Aku terpikat, suara itu hanya terdengar sekali sebelum menghilang. Pemilik suara itu mungkin sudah tidak ada di sana. Kakak, menurut legenda ras naga, di formasi misterius manakah Ao Shen di penjara? Tanpa berpikir panjang, Yang Chen mendapatkan roh primordial ketiganya untuk dikirim kembali ke sisi kakak Aolan. Sebelum kakak Aolan sempat bertanya apapun, Yang Chen sudah bertanya dengan tergesa-gesa. Karena ini adalah formasi misterius, tentu saja kami tidak tahu. Kakak Aolan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menjawab tanpa sadar, ada apa? Kau tahu? Yang Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Kemudian, dia bertanya lagi, lalu, apakah leluhurmu meninggalkan informasi yang relevan? Mendengar pengakuan Yang Chen, mata kakak Aolan langsung berbinar. Namun, dia juga bingung dengan pertanyaan Yang Chen. Apa maksud Yang Chen dengan ini? Meski bingung, Aolan tetap memasang muka dan mulai berpikir. Bukan hanya kakak Aolan. Bahkan 3 tetua senior klan Long pun mulai berpikir. Setelah berpikir cukup lama, tetua pertama klan Panjang tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku mengerti. Saat dia berbicara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Kembalinya Yang Chen secara tiba-tiba telah mengejutkan semua orang di Istana Naga. Istri dan selir Yang Chen semuanya ada di sini. Nyonya Bailin Zhengyuan juga bergegas datang. Bahkan kakak Li Cheng membawa botol anggur yang sangat indah dan duduk di sana, menunggu untuk mendengar cerita Yang Chen. Saat itu, leluhur meninggalkan pesan. Kultivasi Ao Shen cukup kuat dan dia mengerti serta keluar dari formasi itu sendiri. Tetua pertama berkata dengan tenang, atau, dia memiliki kesempatan besar dan bertemu dengan seorang ahli yang tidak peduli dengan formasi spasial. Dia keluar dari formasi dari luar. Semua orang memikirkan arti dari kedua kalimat ini. Kakak Aolan juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia juga mengingatnya. Namun, Aolan dengan cepat bertanya, tadi, kamu bilang kamu menemukan lokasi formasi itu. Aku tidak baru saja menemukannya. Yang Chen tersenyum pahit. Aku membelah formasi itu dengan satu tebasan. Apa maksudmu? Tatapan Aolan menunjukkan kebingungan yang besar. Dia menatap Yang Chen dari atas ke bawah, menunggunya menjelaskan. Bukan hanya kakak Aolan. Yang lain juga memasang ekspresi yang sama, menunggu Yang Chen memberikan penjelasan. Hanya kakak Li Cheng yang tampaknya langsung memahami keseluruhan cerita. Ia menyesap anggur, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, menarik. Menarik. Petik 2. Semua orang bertanya-tanya tentang hal yang sama. Selama ini,
Yang Chen selalu berada di peta geografis gunung dan sungai untuk membantu menghancurkan peta geografis gunung dan sungai milik pihak lain. Dia tidak pernah melangkah keluar, jadi bagaimana dia bisa menemukan formasi yang memenjarakan Ao Shen? Karena dia tidak pernah meninggalkan peta geografis sungai gunung, bagaimana dia membelah formasi itu dengan satu tebasan? Di mana susunan itu? Mungkinkah? Sebuah pikiran yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Mungkinkah formasi itu sebenarnya ada di peta geografis sungai pegunungan Ao Shen? Bagaimana ini mungkin? Meskipun peta geografis sungai pegunungan Ao Shen bukanlah harta karun sihir ikatan kehidupan Ao Shen, namun tetap saja peta itu dikendalikan secara tidak langsung oleh Ao Shen. Hanya dari fakta bahwa Ao Shen mengendalikan peta geografis pegunungan dan sungai untuk menyempurnakan 60% alam iblis dan bahkan hampir menyempurnakan alam spiritual, itu menunjukkan bahwa Ao Shen tidak pernah kehilangan kendali atas peta geografis pegunungan dan sungai. Karena Ao Shen dapat mengendalikan peta geografis sungai pegunungan, bagaimana dia bisa dipenjara di peta geografis sungai pegunungan? Siapa yang tidak tahu kehebatan peta geografis sungai pegunungan? Selama pemiliknya menginginkannya, formasi seperti apa yang dapat menghalangi serangan pemiliknya? 8 lapis formasi pertahanan itu untuk mencegah Ao Shen menggunakan kekuatan peta geografis pegunungan dan sungai untuk menghancurkan formasi itu. Gong Xunling adalah orang pertama yang bereaksi. Dia langsung berseru, formasi terakhir digunakan untuk memenjarakan Ao Shen. Memang benar begitu. Senyum pahit Yang Chen menjadi lebih intens, saya baru saja secara pribadi melepaskan Ao Shen dari formasi yang memenjarakannya. Nenek moyang ras naga memang imajinatif. Siapa yang mengira bahwa tempat Ao Shen di penjara berada di dalam harta karun ajaib yang dikendalikan oleh Ao Shen? Tidak heran tidak ada seorang pun di ras naga yang dapat menebak di mana Ao Shen di penjara. Itu adalah tempat yang tidak akan dicurigai oleh siapapun. Menggunakan formasi untuk memblokir Yang Chen berarti menghalangi Yang Chen dan mencegah Yang Chen mengumpulkan kekuatan. Itu hanyalah jebakan. Bahkan seluruh peta geografis pegunungan dan sungai adalah hadiah yang dikirim ke depan pintu Yang Chen. Itu semua demi membuat Yang Chen membantu membuka formasi penjara. Meskipun Ao Shen dapat mengendalikan peta geografis pegunungan dan sungai untuk menyempurnakan alam iblis dan alam spiritual, dia tidak memiliki cara untuk menyempurnakan penjara yang berada tepat di depannya. Ahli ras naga yang memenjarakan Ao Shen memang telah membuat rencana yang cerdik. Mustahil untuk menghindar. Ao Shen cukup pintar, meminjam peluang Long Ken untuk bersentuhan dengan peta geografis sungai pegunungan, ia menjalin hubungan dengan Long Ken. Sambil memberi banyak petunjuk kepada Long Ken, dia juga mulai menggunakan ambisi klan Zhao untuk memurnikan alam iblis. Bagaimanapun, Ao Shen yakin bahwa selama dia bisa memurnikan alam iblis dan alam spiritual, serta alam fana dan alam iblis, akan mudah untuk membuka formasi penyegel spasial. Bahkan, dia tidak perlu melakukan banyak penyempurnaan. Selama dia dapat menyempurnakan alam sepenuhnya, dia akan dapat menemukan inti untuk membuka segel. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka formasi penyegelan secara paksa dan melarikan diri. Dia tidak menyangka rencananya akan berubah. Alam iblis disempurnakan oleh Gong Xunling, dan alam iblis direnggut oleh Gong Xunling. Kali ini, dia tidak dapat memenuhi harapan Ao Shen. Dia segera membuat keputusan cepat untuk menyempurnakan alam spiritual. Namun, ketika rencananya untuk menyempurnakan alam spiritual gagal, Ao Shen hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Ia meminjam kekuatan Gong Xunling untuk membuka formasi penyegelan. Bagaimanapun, Gong Xunling telah menyempurnakan alam iblis sepenuhnya. Namun, kemunculan Yang Chen membuat Ao Shen melihat cara yang lebih sederhana. Ia hanya perlu membimbing Yang Chen ke formasi. Sisanya sangat sederhana. Dia hanya perlu meninggalkan sebaris kata untuk Yang Chen, apakah kamu menyukai kejutan ini? Kemudian mereka bisa duduk dan menyaksikan Yang Chen menghancurkan 8 formasi pelindung di pinggiran satu persatu. Awalnya, Ao Shen mengira bahwa tanpa 8 formasi pertahanan, ia akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, Ao Shen menyadari bahwa ia telah meremehkan formasi penyegel ini. Ia tidak dapat menghancurkannya sendiri. Untungnya, Yang Chen langsung datang ke sisi formasi ke-9, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Saat dia merasakan segelnya telah rusak total, Ao Shen langsung tertawa terbahak-bahak dan berterima kasih kepada Yang Chen di saat yang bersamaan. Kebebasan yang telah lama dinantikannya akhirnya tiba. Pada saat itu, Ao Shen tidak dapat menahan kegembiraannya. Untungnya, setelah dipenjara selama bertahun-tahun, karakternya menjadi sangat tenang. Saat ia berhasil membebaskan diri, ia segera memindahkan dirinya ke tempat yang paling aman dan mulai beradaptasi dengan dunia luar. Adapun Yang Chen, dia mengerti apa yang terjadi dan tersenyum pahit. Kali ini, memang di luar dugaan Yang Chen. Ao Shen tidak dapat mengganggu proses akumulasi kekuatan Yang Chen. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu nenek moyang klan naga telah berhasil membakarnya. Chapter 2458. Dapat dikatakan bahwa serangkaian pengaturan cerdik ini menyebabkan Yang Chen, yang seharusnya menjadi musuh terbesar Ao Shen, menjadi kaki tangan Ao Shen. Namun, Yang Chen tidak dapat menemukan sasaran yang cocok untuk melampiaskan amarahnya. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen dipermainkan seperti ini oleh musuh. Momentum yang telah dibangunnya selama beberapa dekade terakhir melalui kultivasi yang berkelanjutan juga lenyap dalam sekejap. Tidak peduli siapapun yang telah dipermainkan seperti ini, mereka mungkin tidak akan memiliki momentum lagi. Yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan dan kemarahan. Suamiku, Ao Shen menantangmu. Saat semua orang masih linglung, ekspresi Gong Xunling tiba-tiba berubah saat dia berbicara kepada Yang Chen. Di persimpangan kedua sisi, Ao Shen sedang menantang Yang Chen saat ini. Melalui roh primordial Gong Xunling dan Xiao Chen, isi tantangan tersebut disampaikan kepada Yang Chen.
Waktu yang dipilih Ao Shen sangat tepat. Saat itu adalah saat ketika semua usaha Yang Chen sebelumnya telah dieksploitasi dan dia kelelahan. Pada saat ini, moral dan kemampuan bertarung Yang Chen berada pada titik terendah. Terlebih lagi, Ao Shen sudah mengantisipasi semua ini saat ia berada dalam formasi. Ia merasa tenang dan telah melakukan banyak persiapan. Itu benar-benar rencana yang bagus. Namun, Yang Chen tidak menghindari pertempuran karena hal ini. Ini bukan gaya Yang Chen. Karena pihak lain ingin bertarung, maka dia akan bertarung sepuasnya. Sebelumnya, Yang Chen perlu melampiaskan amarahnya karena dipermainkan. Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dari Istana Naga Ilahi dan muncul di lokasi tantangan Ao Shen. Tentu saja, mereka semua berada di lokasi peta geografis Gunung Sungai Gongsunling. Di sisi lain, seekor naga hijau tua yang hampir hitam melayang di udara. Tubuhnya bergoyang saat menatap semua orang dengan mata berbinar. Ada ekspresi percaya diri di wajah naga itu, seolah-olah semuanya terkendali. Ia menunggu dengan tenang untuk semua orang. Ao Shen, 100 tahun belum berakhir. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Sebelum Yang Chen sempat berbuat apa-apa, Ao Lan sudah melompat keluar. Dia tidak peduli bahwa Ao Shen adalah salah satu leluhurnya, dia hanya fokus memarahinya. Batas waktu 100 tahun adalah perjanjian yang kau buat dengan Long Ken dan Long Ke. Apa hubungannya denganku? Ao Shen tersenyum dingin pada Ao Lan. Orang-orang dari klan naga semuanya terkejut. Kemudian, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dengan kata-kata Ao Shen. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa akan ada Ao Shen, jadi perjanjian yang dibuat Yang Chen adalah dengan Long Ken dan Long Ke. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ao Shen. Namun, saat ini adalah saat kondisi Yang Chen sedang dalam kondisi terburuknya. Ao Shen memanfaatkan waktu ini untuk muncul. Niat jahatnya terlihat jelas sekilas. Tidak buruk, tidak buruk. Tatapan Ao Shen menyapu para kultivator dari klan naga dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Mereka semua berada di tahap Dewa Emas. Bagus, sangat bagus. Dengan ini, harta sihirku akan jauh lebih lengkap. Hanya dengan beberapa patah kata, jelaslah bahwa Ao Shen tidak peduli dengan sesama anggota klannya. Ia hanya peduli dengan material yang cocok dan harta karun ajaib. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan junior-junior ini. Dalam hatinya, dia masih menyimpan mentalitas menggunakan tubuh ras naga untuk memurnikan harta sihir. Sepertinya Anda sangat tidak senang dengan Long Ken dan Long Ke. Setelah mengatakan itu, tatapan Ao Shen kembali ke Ao Lan. Dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan tajam seperti ini membuat Ao Lan merasa sangat tidak nyaman. Jangan khawatir, karena kamu tidak senang dengan mereka berdua, aku bisa membantumu melampiaskan kebencianmu. Ao Shen tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke para kultivator klan naga. Setelah aku berurusan dengan kalian semua, aku akan membunuh mereka berdua dan memurnikan mereka menjadi roh peralatan untuk kalian gunakan untuk melampiaskan amarah kalian. Bagaimana? Apakah kau masih anggota ras naga? Ao Lan berteriak pada Ao Shen dengan marah. Apakah ada bedanya apakah aku anggota ras naga atau bukan? Ao Shen tidak peduli dengan sikap Ao Lan. Sebaliknya, dia malah semakin tersenyum. Teruslah marah. Semakin marah Anda, semakin baik efek roh peralatan yang Anda murnikan. Long Ken dan Long Ke baru-baru ini memperoleh teknik kultivasi yang cukup bagus. Setelah kalian menjadi roh peralatan, kalian dapat mengolah teknik kultivasi itu bersama-sama. Ketika kalian semua menjadi satu, kalian akan tahu betapa hebatnya teknik kultivasi itu. Lawanmu adalah aku. Kata-kata Yang Chen terngiang di telinga Ao Shen. Ao Lan, Long Kuang, dan yang lainnya sudah marah dengan Ao Shen. Tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini, itu bukanlah hal yang baik. Kata-kata Yang Chen yang tepat waktu menarik perhatian Ao Shen kepadanya. Sungguh teknik body tempering yang dahsyat. Tatapan Ao Shen beralih ke Yang Chen. Namun, fokusnya tampak berbeda dari seorang kultivator biasa. Dia tidak melihat musuh atau lawan yang akan dilawannya. Sebaliknya, dia melihat bahan yang sangat bagus untuk memurnikan harta karun ajaib. Aku percaya bahwa harta karun ajaib yang dimurnikan dari tubuhmu akan lebih kuat daripada milik sesama anggota klan di sana. Saat dia berbicara, mata Ao Shen berbinar. Ketika tatapannya menyapu pedang abadi pemenggal dan Xiaotian di tangan Yang Chen, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Sebuah harta ajaib dengan aura dunia abadi. Tampaknya ini adalah warisan yang kamu peroleh dari platform abadi pemenggal. Barang bagus. Petik 2. Long Ken dan Long Ke berkomunikasi dengan orang ini. Long Ken dan Long Ke bisa mendapatkan berita tentangnya dari klan Zhao dan Yang Lan. Ao Shen tidak terkejut mengetahui bahwa Yang Chen memperoleh warisan dari platform abadi pemenggalan. Setelah memuji pedang abadi pemenggal, Ao Shen tidak lupa mengayunkan cakarnya ke arah Xiaotian. Si kecil, jika kau bersedia menjadi hewan peliharaan iblisku, aku bisa mengampuni nyawamu. Cek-cek, sungguh sekelompok wanita yang kuat. Ao Shen menoleh untuk melihat istri dan selir Yang Chen. Matanya berbinar, harta karun ajaib yang bagus. Bakat yang bagus. Jika aku menggunakanmu untuk memurnikan sekumpulan iblis surgawi Chanu, bahkan seorang ahli dewa emas sempurna pun akan terjebak. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya mengerti bahwa Ao Shen adalah orang gila. Mungkin, di matanya, dia hanya peduli tentang pemurnian harta karun ajaib. Semua yang dia lihat adalah bahan mentah untuk pemurnian. Belum lagi orang-orang yang rasnya sama, bahkan saudara-saudara pun tidak akan menjadi pengecualian di matanya. Ao Shen benar-benar tidak mengerti mengapa orang ini masih begitu keras kepala setelah dipenjara selama puluhan ribu tahun. Apa tujuan ahli ras naga yang memenjarakannya? Bahkan Long Ken dan Long Ke, yang pernah menolongnya sebelumnya, hanyalah dua roh artefak yang layak di mata Ao Shen. Orang bisa membayangkan sejauh mana orang ini telah mengamuk. Orang seperti itu hanya akan membawa malapetaka bagi dunia.
Jika Yang Chen tidak menghentikannya hari ini, dia mungkin akan berbalik dan memurnikan dunia spiritual lagi. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Belum lagi sifatnya yang gila, perkataan yang diucapkannya kepada wanita tadi saja sudah cukup membuatnya kehilangan alasan untuk hidup. Jika sebelumnya Yang Chen masih harus menjaga wajah Aolan, sekarang, Aolan mungkin tidak sabar untuk membunuh leluhur gila ini. Kudengar kau juga memurnikan seperangkat harta karun ajaib untuk ras naga, sama seperti Ao Guang. Yang Chen berkata kepada Ao Shen, saya ingin memberikan penilaian kepada Anda. Mari kita lihat apakah penyempurnaan Anda lebih baik atau Ao Guang yang lebih baik. Chapter 2459. Hanya berdasarkan sampah yang dia perbaiki di alam fana yang bahkan tidak berani dia bawa dari alam spiritual, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan harta ajaib yang telah aku perbaiki di alam spiritual selama puluhan ribu tahun. Ketika Ao Shen mendengar kata-kata Yang Chen, dia langsung berubah menjadi mengejek. Dia tidak menyembunyikan seringai mengejek di wajahnya. Hanya kalian yang belum pernah melihat dunia yang akan memperlakukan jerami sebagai emas. Jadi bagaimana jika itu disempurnakan di alam fana? Yang Chen tiba-tiba tampak berdiri di sisi Ao Guang. Dia membalas, kekuatan alam spiritual mana yang tidak muncul dari alam fana. Tampaknya hanya penduduk asli yang tidak dapat berkultivasi yang lahir di alam spiritual. Yang Chen menggunakan seorang kultivator untuk melawan harta karun ajaib Ao Shen. Meskipun itu bukan hal yang sama, logikanya sama. Terus terang saja, perbedaannya adalah kesengsaraan surgawi. Terlepas dari apakah sedang dalam proses penanaman atau pemurnian harta karun ajaib, kekuatan kesengsaraan surgawi tidak dapat diabaikan. Harta ajaib yang belum mengalami kesengsaraan surgawi dan harta ajaib yang telah mengalami kesengsaraan surgawi tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama. Harta karun ajaib yang disempurnakan Ao Shen di alam roh tampaknya terbuat dari bahan berkualitas sangat tinggi, dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada saat ia menyempurnakannya di alam fana. Namun, apapun yang terjadi, ia belum mengalami kesengsaraan surgawi di alam fana. Secara alami ia kekurangan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Yang terbaik adalah menggambarkannya sebagai kekurangan bawaan. Jangan lihat bagaimana alam fana hanya memiliki kesengsaraan petir, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin ganas. Kedengarannya biasa saja, tetapi dengan kultivasi semua orang saat ini, 3 malapetaka adalah komponen paling dasar dari kesengsaraan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi di alam spiritual atau alam abadi, itu hanyalah versi peningkatan dari 3 malapetaka alam fana. Dari aspek ini, harta karun ajaib ras naga yang dibawa Yang Chen dari alam fana mungkin tidak kalah dengan harta karun ajaib yang telah disempurnakan Ao Shen selama puluhan ribu tahun. Setelah mengatakan begitu banyak hal, bukankah kita akan melihat kemampuan kita yang sebenarnya? Ao Shen tidak akan bersaing dengan Yang Chen untuk mendapatkan keuntungan ini. Saat ini, semakin banyak waktu yang harus dipersiapkan Yang Chen, semakin sedikit kerugian yang akan dialami Yang Chen, yang tidak dapat melihat kedalamannya. Tidak mudah menemukan waktu ketika moral Yang Chen sedang berada di titik terendah. Bagaimana Ao Shen bisa membuang-buang waktu? Meskipun Yang Chen telah ditipu oleh Ao Shen dan telah membantunya melarikan diri dari area penjara, tindakan Ao Shen telah membuatnya marah. Tangan Xiao Tian sekali lagi mencengkeram tubuh Xiao Tian, dan Xiao Tian mengerti dan mengencangkan pergelangan tangan Yang Chen. Kamu, kenapa kamu hanya berada di puncak Golden Immortal? Ketika Ao Shen melepaskan auranya sepenuhnya, sehingga semua orang dapat merasakannya, tetua pertama klan Long langsung terkejut. Dia menunjuk ke arah Ao Shen dan berseru. Menurut perkiraan semua orang, karena Ao Shen dengan santai memberikan petunjuk kepada Long Ken dan Long Ke, ditambah dengan waktu dia di penjara, dia seharusnya telah mencapai tahap keabadian emas Zenith Heaven. Tidak seorang pun menduga bahwa Ao Shen hanya berada di puncak tahap keabadian emas. Orang-orang dari suku naga menjadi bingung karenanya. Berdasarkan waktu, Ao Shen seharusnya telah mencapai tahap akhir dari Zenith Heaven Golden Immortal. Bagaimana mungkin dia masih berada di puncak Golden Immortal? Jadi bagaimana jika kamu berada di puncak Golden Immortal? Ao Shen melirik tetua pertama klan Long dengan jijik. Di matanya, orang-orang ini hanyalah bahan pemurnian. Mereka tidak akan pernah mengerti misterinya. Tidak heran mereka hanya bisa memurnikan bahan. Jika kamu masih melihat alam kultivasi, maka kamu hanya akan seperti ini selama sisa hidupmu. Bukankah begitu, Yang Chen? Yang Chen tentu saja memahami kebenarannya. Sebuah bangunan yang menjulang tinggi dimulai dari tanah yang datar. Saat meletakkan fondasinya, tidak peduli seberapa kuat fondasinya, itu tidak akan terlalu berlebihan. Ini juga menjadi alasan mengapa Yang Chen tetap berada di tahap pemurnian Qi selama 10 tahun penuh meskipun ia dapat mencapai tahap pembentukan fondasi dalam waktu yang sangat singkat. Ia mengandalkan seni rahasia 5 elemen yin dan yang terbalik untuk meredam kekuatan spiritualnya dan membangun fondasi yang luar biasa kuat. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Yang Chen sendiri adalah contoh nyata. Dalam kehidupan Yang Chen, dia telah membunuh para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya lebih dari 1 atau 2 kali. Terakhir kali dia membuat Long Ken dan Long Ke takut hingga mereka tidak berani bergerak. Ini sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya fondasi yang kuat. Yang Chen dapat membayangkan betapa mengerikannya Ao Shen yang menghabiskan ratusan ribu tahun untuk mempertahankan alam kultivasi ini dan terus memperkuat fondasinya. Ini jelas merupakan lawan yang tangguh, yang sebanding dengan kakak Li Cheng. Ketika Ao Shen memberitahu Yang Chen bahwa dia ingin melihat siapa yang asli, sebuah pagoda yang indah dan megah muncul di cakar naga besar itu. Hanya saja jaraknya yang jauh, membuat orang-orang merasakan kelembutan. Aura di atasnya menarik perhatian semua ahli dari suku naga. Setiap ahli dari suku naga memiliki hasrat yang tak terlukiskan di mata mereka. Bahkan Yang Chen pun tidak dapat menahan rasa tertariknya saat melihatnya. Tidak perlu bertanya, pagoda ini jelas merupakan pagoda naga yang disempurnakan Ao Shen.
Pagoda ini tampak jauh lebih indah daripada yang disempurnakan Ao Guang. Namun, Yang Chen tidak meremehkan pagoda naga Ao Guang hanya karena keindahannya. Pagoda itu memiliki dua gaya yang berbeda, satu kasar dan satu lagi indah. Tidak ada cara untuk mengatakan mana yang lebih baik, tampaknya tergantung pada preferensi pemurninya. Kalau dipikir-pikir, pagoda naga ini pastilah kunci untuk mengendalikan harta karun lain yang dimurnikan Ao Shen. Bahkan Yang Chen pun merasa ingin mengambilnya sendiri saat melihatnya, apalagi orang-orang dari suku naga. Adapun Xiao Tian, dia sudah meneteskan air liur, ludahnya mengalir menuruni tepi pedang pemenggal abadi. Yang Chen mengangkat pedang pemenggal abadi tinggi-tinggi, langsung mengubahnya menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan meter. Dia melompat tinggi dan menebas Ao Shen. Ding! Terdengar suara benturan senjata yang keras. Pedang pemenggal abadi dan Yang Chen tertahan di udara. Ao Shen lah yang mengacungkan pagoda naga, menangkis serangan pedang dahsyat Yang Chen. Tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk memurnikan pagoda naga, tetapi tidak takut dengan ketajaman pedang pemenggal abadi, yang terbuat dari cakra berlian. Paling tidak, Yang Chen tidak melihat bekas pedang di pagoda naga. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan pedang pemutus ruang milik Xiao Tian pun terhisap ke dalam ruang kosong di dalam pagoda naga, lenyap tanpa jejak. Kali ini, serangan dahsyat Yang Chen berhasil diblok oleh Ao Shen dengan mudah. Selain suara, ding, yang keras, tidak ada gerakan sama sekali. Namun, Yang Chen memiliki banyak pengalaman bertarung dan tidak tergerak sama sekali. Tangan kirinya yang kosong memanfaatkan kesempatan itu dan langsung meraih cakar naga besar yang dihantam Ao Shen ke arahnya. Bang! Saat kedua tinju dan cakar itu bertabrakan, suara teredam lainnya terdengar. Kemudian, sesosok tubuh kecil dengan cepat mundur. Pada saat yang sama ketika sosok itu mundur, terdengar suara daging terkoyak. Kemudian, sejumlah besar darah menyembur keluar. Ketika semua orang melihat lagi, mereka hanya melihat Yang Chen terpental oleh serangan Ao Shen. Tepat saat gadis-gadis itu hendak berteriak kaget, mereka tiba-tiba berhenti. Sebuah luka besar muncul di tubuh Ao Shen. Salah satu cakar dan lengannya yang besar telah menghilang tanpa jejak. Chapter 2460. Pedang pemenggal abadi Yang Chen sungguh hebat, ini sudah menjadi pengetahuan umum, dan hampir semua teman serta musuhnya mengetahuinya. Karena nama pedang abadi pemenggal tidak dapat dipisahkan dari pedang abadi pemenggal, terutama ketika Yang Chen sendiri mengakui bahwa dia berasal dari pedang abadi pemenggal, dan bahkan memperoleh warisan pedang abadi pemenggal di lembah tanpa jalan kembali. Oleh karena itu, selama Yang Chen bertarung melawan Yang Chen, tidak ada seorang pun yang tidak waspada terhadap pedang abadi pemenggal milik Yang Chen. Ao Shen tidak terkecuali, dia memiliki kontak dengan Long Ken dan Long Ke, dan Long Ken serta Long Ke bisa mendapatkan berita tentang Yang Chen dari klan Zhao dan Yang Lan, jadi Ao Shen secara alami mengetahui detail tentang Yang Chen. Khususnya, dalam 60 tahun terakhir, Yang Chen menggunakan pedang abadi pemenggal untuk menyerang peta geografis sungai pegunungan Ao Shen hampir sepanjang waktu. Mengenai kekuatan serangan pedang pemenggal abadi, Ao Shen sangat menyadarinya. Dapat dikatakan bahwa Ao Shen memahami kekuatan pedang pemenggal abadi lebih dari kultivator lainnya. Karena baik di dunia fana maupun di dunia spiritual, hampir tidak ada kultivator yang mampu membuat Yang Chen menggunakan kekuatan penuh dari pedang pemenggal abadi, terutama dengan tambahan Xiao Tian. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen hanya dapat menyerang dengan kekuatan penuh saat berhadapan dengan peta geografis pegunungan sungai Ao Shen tanpa keraguan apapun. Ini juga berarti Ao Shen telah mengamati pedang abadi pemenggal Yang Chen selama puluhan tahun. Hampir tak ada seorang pun yang memahami pedang pemenggal abadi lebih baik daripada Ao Shen, maka ia tahu bahwa pedang pemenggal abadi milik Yang Chen dapat memotong susunan yang memenjarakannya, maka ia membuat berbagai pengaturan untuk membawa Yang Chen ke sisi susunan yang memenjarakannya, lalu menggunakan Yang Chen untuk memperoleh kebebasan. Ao Shen memahami pedang pemenggal abadi milik Yang Chen dengan sangat baik, bagaimana mungkin dia tidak punya cara untuk menghadapi pedang pemenggal abadi itu. Faktanya, pagoda naga berhasil menangkis serangan pedang abadi pemenggal. Jangan melihat pagoda naga di tangan Ao Shen, dari jauh tampak kecil dan indah, tetapi jika dilihat dari dekat, itu adalah pagoda besar biasa yang tingginya beberapa puluh kaki dan lebarnya beberapa puluh kaki. Tidak diketahui bagaimana Ao Shen memurnikannya, tetapi sepertinya ada ruang kecil lain di dalam pagoda yang dapat menahan kekuatan pedang abadi pemenggal yang memotong ruang tersebut. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa pagoda naga Ao Shen benar-benar mengesankan. Namun, apakah itu lebih baik daripada Ao Guang? Yang Chen tidak bisa mengatakannya, karena dia belum pernah menyerang menara naga di tangan Xiao Tian. Dengan temperamen Xiao Tian yang pelit, dia tidak akan pernah membiarkan Yang Chen menyerang menara naga. Setelah menangkis pedang pemenggal abadi milik Yang Chen, Ao Shen mengira bahwa ia telah menangkis serangan terkuat Yang Chen. Namun, ia telah meremehkan kekuatan fisik Yang Chen. Meskipun Ao Shen tahu dari Long Ken dan Long Ke bahwa tubuh fisik Yang Chen sangat kuat, dan meskipun dia sendiri dapat melihat bahwa teknik pemurnian tubuh Yang Chen sangat kuat, dia tetap berpikir bahwa Yang Chen hanya sedikit lebih kuat dari kultivator biasa. Kekuatan tempur utamanya masih karena harta sihirnya dan Xiao Tian. Untuk menangkis pedang pemenggal abadi milik Yang Chen, Ao Shen diam-diam telah mengaktifkan teknik gunung tak tergoyahkan milik ras naga sejak awal. Ia telah memantapkan tubuhnya di tempat, sehingga ia dapat menerima serangan mengejutkan dari Yang Chen. Ao Shen ia berhasil memblokir serangan pedang pemenggal abadi Yang Chen. Kemudian, ia segera mulai merencanakan serangan balik. Pada saat ini, Yang Chen juga mulai menyerang dengan tangan kosong. Dalam hal kekuatan tubuh fisik, apakah ada manusia yang dapat dibandingkan dengan ras naga? Di dunia ini, dari dunia fana sampai dunia abadi, jika ras naga berani mengatakan bahwa kekuatan fisik dan kekuatan mereka adalah yang kedua di dunia, maka ras mana yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama?
Ras naga merasa bangga, mereka bahkan bisa memperlakukan ras mereka sendiri sebagai bahan mentah untuk memurnikan alat. Ao Shen, yang tidak menganggap mereka penting, bahkan lebih dari itu. Sifat sombongnya tidak pernah menempatkan tangan kosong Yang Chen di matanya. Tangan Yang Chen bersentuhan dengan cakar besar Ao Shen dan dia mencengkeramnya. Cakar naga yang lebih keras dari baja itu dengan mudah dicengkeram oleh Yang Chen, seperti sedang mencengkeram tahu. Yang Chen berhasil menggali beberapa lubang pada cakar naga itu dan mencengkeramnya dengan kuat. Cakar naga besar langsung mendarat di tubuh Yang Chen. Tubuh Yang Chen menyala, dan bayangan lonceng emas langsung muncul. 8 siluet naga terbang di sekitarnya, langsung menahan kekuatan serangan ini. Meskipun Yang Chen tidak sepenuhnya menahan serangan itu, sisanya ditanggung oleh tubuh Yang Chen. Bagi Yang Chen, serangan ini tidak memiliki banyak kekuatan penghancur. Akan tetapi, gerakan mencengkeram dan mundur yang dilakukan Yang Chen membuat Ao Shen mengalami kerusakan yang cukup besar. Salah satu cakar naga dicengkeram erat oleh Yang Chen, dan Yang Chen mengeksekusi teknik gunung tak tergoyahkan, memantapkan dirinya di tempat. Di bawah kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh teknik pemurnian tubuh Kuae, yang telah mencapai tingkat kedua teknik rahasia Kuae, cakar naga, serta lengan yang melekat padanya, secara paksa dirobek dari tubuh Ao Shen oleh Yang Chen. Yang Chen tidak terlempar terlalu jauh. Tak lama kemudian, dia berhenti dan melayang di udara. Namun, tubuh manusianya memegang lengan naga lengkap dengan cakar naga, yang panjangnya beberapa puluh meter. Kelihatannya sangat tidak terkoordinasi. Sue kecil, ambillah dan tangani. Ini bahan yang cukup bagus untuk memurnikan alat. Pada saat berikutnya, Yang Chen menyerahkan lengan naga itu kepada Sun Qingsui dan mengatakan hal yang sama, sayangnya, itu belum selesai. Kalau tidak, efeknya akan lebih baik. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Yang Chen sepenuhnya merupakan tanggapan terhadap kata-kata Ao Shen sebelumnya tentang memperlakukan manusia sebagai bahan untuk memurnikan alat. Namun, kata-kata Yang Chen bahkan lebih tidak sopan, terutama ketika dia mengatakan bahwa itu belum lengkap. Orang ini yang tidak memiliki cukup kultivasi diri mungkin akan marah sampai mati oleh Yang Chen. Sun Qingsui tersenyum lebar dan dengan cepat melemparkan cakar naga besar itu ke dalam kosmos sak miliknya. Dia tidak peduli dengan hal lain, dia hanya perlu memasukkannya ke dalam kosmos sak miliknya. Bagaimanapun, ini adalah cakar naga lengkap dari Dewa Emas Puncak dari ras naga yang telah berkultivasi dengan keras selama ratusan ribu tahun. Selain itu, cakar ini memiliki atribut kayu. Bagaimana bisa digambarkan sebagai bahan yang cukup bagus untuk memurnikan alat? Wu Shuang, tunggu sebentar, aku juga akan memberimu materi yang bagus sebentar lagi. Setelah memberikan cakar naga itu kepada Sun Qingsui, sepertinya Yang Chen tidak merasa cakar itu cukup menarik. Dia mengatakan hal itu kepada si Wu Shuang, yang juga memiliki atribut kayu, yang membuat si Wu Shuang tertawa terbahak-bahak. Darah naga yang mengalir deras itu langsung berhenti. Ao Shen bahkan tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun di wajahnya. Dia masih memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Sepertinya aku meremehkanmu. Bagus sekali. Saat dia berkata demikian, daging pada luka besar yang dirobek Yang Chen mulai bergejolak. Daging itu menggeliat tanpa henti seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Tepat di depan mata semua orang, cakar naga baru yang tidak berbeda dari aslinya tumbuh dalam sekejap. Kekuatanmu sungguh mengejutkan. Namun, sepertinya lonceng emas yang disempurnakan Ao Guang menggunakan kilin naga emas tidak sekuat yang kau kira. Senyum puas terpancar di mata Ao Shen. Sepertinya dia tidak bereaksi terhadap lengannya yang dirobek dan hanya ingin melihat Yang Chen gagal. Memang, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung mengeluarkan lonceng emas yang telah menyatu dengan tubuhnya. Ada bekas cakaran besar di sana. Namun, dengan bantuan energi spiritual dari seni pemeliharaan harta karun Qian Kun dan seni tubuh emas, lonceng itu perlahan pulih. Segera, lonceng itu kembali ke penampilan aslinya. Miliaran binatang iblis di peta geografis gunung dan sungai semuanya terhubung denganku. Ao Shen tidak keberatan memberitahu Yang Chen kartu trufnya. Di sisi lain, aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa kau terima dariku. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.